Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan akhirnya buka suara terkait penjualan tiket Piala AFF 2022. Alasan tiket laga kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 belum dijual. Piala AFF 2022 akan mulai bergulir pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Namun hingga saat ini tiket pertandingan kandang Timnas Indonesia masih belum dijual. Jika melihat jadwal, maka skuad Garuda akan menggelar 2 laga kandang di babak penyisihan grup A. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan akhirnya buka suara terkait penjualan tiket Piala AFF 2022. Terkait masalah ini, Ketum PSSI Muhammad Iryawan menjelaskan jika pihaknya masih menunggu izin dari kepolisian. Hal ini terkait dengan izin keramaian untuk menggelar pertandingan di Piala AFF 2022. Sebelumnya Liga 1 2022-2023 kembali digelar dengan sistem bubble dan tanpa penonton. Sementara untuk Piala AFF masih diusahakan agar bisa digelar dengan penonton. Belum tahu, kita tunggu, ini sedang diusahakan. Kita ingin secepatnya kita kembalikan ke otoritas, dalam hal ini kepolisian, kata Muhammad Iryawan saat ditemui di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat. Sejauh ini ada 3 kontestan yang sudah menjual tiket untuk Piala AFF 2022, yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand. Jelang Piala AFF 2022, Timnas Indonesia tidak hanya fokus pada Thailand. Bek Timnas Indonesia Rahmat Irianto menegaskan jika semua tim berpotensi menjadi penghalang di Piala AFF 2022. Seperti diketahui, skuad Garuda pada Piala AFF edisi kali ini masuk dalam grup A. Mereka akan bersaing dengan Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Di babak penyelesaian grup, Thailand kemungkinan besar akan menyulitkan langkah Timnas Indonesia ke babak selanjutnya. Namun tim Gajah Perang juga tidak turun dengan tim terbaiknya. Pasalnya, beberapa pemain andalan di Piala AFF 2020 akan absen dan Thailand banyak diperkuat pemain muda. Terkait persaingan di babak penyelesaian grup A, Rahmat Irianto menegaskan jika semua tim bisa menjadi penghalang. Di babak penyelesaian grup A, Kamboja akan menjadi lawan perdana skuad Garuda. Skuad Kamboja tidak bisa dianggap remeh karena ditunggangi oleh pelatih sekaligus mantan pemain timnas Jepang Keisuke Honda. Skuad Kamboja mempunyai strategi yang bisa saja mempersulit Timnas Indonesia. Jika melihat pada kekuatan di grup A, tentu Thailand menjadi lawan yang paling berat. Mengingat secara head-to-head Timnas Thailand lebih unggul dibandingkan skuad Garuda. Lalu ada Brunei yang baru saja ikut berpartisipasi setelah 26 tahun absen. Tentu semangat dan motivasi yang tinggi menjadi modal utama Brunei untuk mengarungi Piala AFF di grup A. Filipina tentu mempunyai strategi yang bisa menjadi kejutan. Apalagi pelatih yang baru saja mereka rekrut merupakan pelatih yang berpengalaman sekaligus berlabel jebolan Barcelona, menjadi faktor yang patut diwaspadai. Rekor kandang Timnas Indonesia di Piala AFF. Timnas Indonesia akan berlaga di ajang Piala AFF 2022. Berbeda dari edisi sebelumnya, format turnamen ini dikembalikan ke seperti semula, yakni kandang dan tandang. Piala AFF 2020 digelar terpusat di Singapura karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun kali ini turnamen kembali digelar dengan sistem kandang dan tandang sehingga memungkinkan adanya dukungan maksimal dari para supporter. Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja pada 23 Desember dan Thailand pada 29 Desember dalam laga kandang Piala AFF 2022. Situasi ini tentu menguntungkan buat Timnas Indonesia yang selalu mendapatkan dukungan maksimal dari supporter bila bermain di kandang. Timnas Indonesia punya catatan bagus bermain di kandang pada Piala AFF. Sejak edisi pertama pada 1996 sampai 2020. Timnas Garuda tercatat sudah bermain di kandang yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Pakansari sebanyak 22 kali. Timnas Garuda tercatat kebanyakan menang bila bermain di kandang. Timnas Indonesia tercatat sukses meraih 14 kemenangan dari 22 laga kandang di Piala AFF. Selain itu, Timnas Merah Putih juga berhasil meraih 4 kali hasil imbang. Dukungan maksimal supporter Indonesia diprediksi jadi senjata utama saat mengalahkan lawan pada Piala AFF di kandang.
Timnas Indonesia tercatat cuma kalah 4 kali dari 22 pertandingan kandang Piala AFF. Timnas Indonesia pernah kalah tipis 1-2 dari Malaysia pada Piala AFF 2004. Singapura menjadi tim yang paling sering mengalahkan skuad Garuda pada edisi kandang Piala AFF. Selain itu, Timnas Merah Putih juga sekali kalah dari Thailand dengan skor 0-1 pada Piala AFF 2008. Catatan ini tentu sangat mengesankan buat Timnas Indonesia. Artinya, skuad Garuda berhasil mempertahankan marwah SUGBK sebagai tempat yang tidak ramah untuk lawan pada Piala AFF.